di manakah engkau? Saudara-saudara, maukah kita pada pagi hari ini berkata, Tuhan, aku ada di sini, aku yang dalam kesusahan, aku yang dalam kesedihan, aku yang dalam persoalan, aku yang dalam mengalami berbagai macam masalah, cobaan dalam hidup ini, penderitaan, sakit penyakit, dan air mata. Aku ada di sini, Tuhan, selidiki aku, Tuhan. Lihat hatiku dan batinku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghindar dari sorotan mata Tuhan. Ya, Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Ini bagaikan CCTV-nya Tuhan yang tidak bisa luput dari sorotan pandangan matanya, saudaraku. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan sekarang ini, di mana-mana di perumahan itu ada CCTV yang dipasang, sehingga bisa menangkap setiap aktivitas dari setiap orang, dan ini memudahkan pihak kepolisian untuk bisa melacak di mana orang itu. Dan ternyata banyak kasus yang terbuka, terbongkar di situ. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk itu kita akan lihat ya, cara mengalahkan kemunafikan tersembunyi dapat kita lihat sama-sama dalam Injil Yohanes 19 ayat 13 sampai 15 ya. Saudara-saudara, ini tentang kehidupan Yesus saat dia di hadapan Pilatus dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, saudaraku, yang penuh dengan kemunafikan ini, orang Farisi, ahli Taurat ini, saudaraku ya. Mereka itu begitu benci sekali, tidak suka dengan Yesus. Nah, dari ayat-ayat ini kita pelajari ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara mengalahkan kemunafikan tersembunyi. Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, maka kita dapati di sini, kita lihat bahwa dia adalah orang yang berpedoman pada 3 kata jangan. Nah, apa itu 3 kata jangan? Kata jangan yang pertama, saudara-saudara, ini poin di sini. Cara mengalahkan kemunafikan yang tersembunyi. Yang pertama, janganlah bersembunyi di balik kursi jabatan puncak kekuasaannya. Nah, siapa yang bersembunyi di balik kursi jabatan puncak kekuasaan? Ini adalah Pilatus. Kita lihat ya, Yohanes 19 ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Litos Trotos dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Gabata. Artinya apa? Itu adalah puncak. Jadi ini seorang gubernur, penguasa di wilayah itu, saudaraku. Dia duduk di atas kursi pengadilan. Untuk apa? Dia mengadili Yesus. Jadi di sini, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin cara mengalahkan, melawan, saudaraku ya, kemunafikan yang tersembunyi ini adalah Tuhan minta supaya jangan bersembunyi di balik kursi jabatan ya, sebagai puncak dari kekuasaan itu, saudaraku. Karena litos trotos dalam bahasa Ibrani disebut Gabata, itu artinya adalah puncak. Nah, seringkali orang-orang yang berada di puncak kekuasaannya, mereka juga banyak bersembunyi di balik kursi jabatan kekuasaan itu, saudaraku. Nah, ini yang pertama, saudaraku ya. Jadi ini cara yang pertama, jangan bersembunyi. Bersembunyi bagaimanapun rapat-rapat, ketahuan juga, saudaraku ya. Saudara lihat di bangsa kita Indonesia, pejabat-pejabat yang korup, saudaraku ya, itu lagi diincar terus oleh KPK, memburu mereka, dan banyak mereka yang sudah ditangkap, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu adil. Setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bersembunyi bagaimanapun di hadapan manusia, tapi Tuhan pun tahu, saudaraku ya. Jadi mungkin bisa bersembunyi dari hadapan manusia, bisa lolos, tapi di hadapan Tuhan sorotan matanya itu dia melihat tajam sekali. Jadi percuma bersembunyi. Jadi hari ini saudara, semua kita datang seperti Daud bilang, ujilah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat yang kedua, cara mengalahkan kemunafikan yang tersembunyi. Yang kedua itu apa? Ada kata jangan juga. Yang kedua, jangan pamer ya. Jangan pamer Yesus Raja dan kemudian berpura-pura ya
di hari persiapan Paskah ini. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 14. Ya, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Inilah rajamu. Jadi di sini Pilatus pamer kepada orang-orang Yahudi, pamer tentang Yesus ini, saudaraku. Tapi ini juga berpura-pura ya. Saudara, makanya Tuhan ingin jangan berpura-pura. Orang yang berpura-pura itu akan ketahuan juga ya. Saya kasih Tuhan, jangan pamer Yesus, dia raja, tapi kemudian orang itu berpura-pura. Nah, ini apalagi pada saat mereka hendak merayakan Suaranya hilang. Signal. Nggak ada suara. Iya, Guys. nggak ada suara. Signal, Mami. Nggak ada Ya, suara. Haleluya. Kalau Haleluya. Pak John nggak bergerak, itu berarti signal itu. Iya, iya. Haleluya. Haleluya. Tadi Haleluya. gangguan. Teruri. Haleluya. 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 Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa mohon maaf ya. Ya, ini di laptop ada sedikit gangguan, tapi tidak apa-apa, saya pakai HP ya, Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat yang kedua. Haleluya. Saudara tetap bersuka cita, amin. Oke. Ya, yang kedua, saudaraku, ya ini yang kedua tadi kita sudah bahas, ya kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, cara mengalahkan kemunafikan yang tersembunyi, saudaraku. Ini dia. Haleluya. Yang ketiga, jangan mendemonstrasikan untuk menutupi ketidakjujuran ya dari mentalitas yang terjajah. Nah, siapa ini, saudaraku, yang mendemonstrasikan untuk menutupi ketidakjujuran dari mentalitas yang terjajah ini siapa? Ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Farisi. Mereka mendemonstrasi, ya berdemonstrasi, mereka minta untuk Yesus disalibkan. Tapi sebetulnya ini mereka sementara menutupi kekurangan mereka, bahwa mereka ini adalah orang-orang terjajah oleh bangsa Romawi, saudaraku. Nah, mari kita lihat ya, Yohanes 19 ayat yang ke-15. Maka berkiralah mereka, nyalah dia, nyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Amin. Saudara-saudara, mereka mencoba menolak Yesus sebagai raja mereka, kemudian mereka mengakui ya Kaisar Romawi, seorang penguasa penjajah dari bangsa Roma ini yang menguasai mereka, saudaraku. Dan ini sebetulnya mereka mendemonstrasikan ini hanya untuk menutupi ketidakjujuran mereka
Sebetulnya mereka itu mental ya, sebagai orang-orang terjajah itu, soalnya kasih Tuhan, mereka tidak mengakui Yesus ya sebagai raja, dan mereka malah mengakui bangsa penjajah, dalam hal ini kaisar adalah penguasanya mereka, saudaraku. Jadi ini bentuk dari kemunafikan yang ketiga ini, saudaraku. Mereka membuat demonstrasi, saudaraku, untuk menutupi ketidakjujuran mereka. Sebetulnya mereka itu ingin sekali lepas dari bangsa penjajah, bangsa Romawi ini. Tapi, saudaraku, ya apa boleh buat, saudaraku? Mereka masih terjajah dan mereka mendemonstrasikan, mereka menolak Yesus sebagai raja. Oleh karena mereka lihat, ya secara fisik, Yesus ini, kalau dia raja kan harus lahir di istana. Ya kan? Yesus ini punya pengawal, punya prajurit, dia punya tentara, dan dia punya istana yang begitu mewah, saudaraku. Namun mereka lihat bahwa Yesus ini lahir di kandang Bethlehem, kemudian dia anak seorang tukang kayu, ya Yusuf dan Maria orang-orang sederhana, saudaraku. Dan itulah sebabnya kebanyakan manusia itu menilai dari hal-hal yang secara fisik ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pada mereka lupa kalau kita telusuri Yesus ini adalah pribadi raja yang maha besar, raja di atas segala raja yang mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi, dan segala raja-raja di dunia akan datang sujud dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya percaya bahwa inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang berdosa, bahkan oleh kaum agamawi, saudaraku, ya, seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mereka ini menyelidiki kitab suci, tapi mental mereka mental sebagai hamba, ya, mental budak, sehingga mereka menutupi, mendemonstrasi ini. Mereka berkata, salibkan dia, enyahkan dia, saudaraku, ya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu, pada waktu Yesus disalibkan, Yesus mati di atas kayu salib, banyak dari mereka yang akhirnya menyesal dengan perbuatan mereka, saudaraku. Nah, karena itu Tuhan ingin di pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, semua kita belajar akan rahasia firman ini dalam tema yang kita sedang bahas, yaitu cara mengalahkan kemunafikan yang tersembunyi. Sebetulnya orang-orang Farisi ini juga penuh dengan kemunafikan, saudaraku, ya. Dan kemunafikan yang mereka sembunyikan itu, saudaraku. Nah, dan itu yang paling dibenci oleh Tuhan, saudaraku, ya. Tuhan berkata kepada mereka, mereka ini seperti kubur yang dilabur putih, saudaraku, ya. Kelihatannya di luarnya putih, tapi di dalamnya kubur itu, saudaraku, penuh dengan tulang belulang, ya. Saudara tahu di dalam kubur itu kan ada apa, saudara, ya? Ada orang mati, saudaraku, ya. Ada bangkai, ya, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, karena itu orang mati, dia tidak bisa memuji Tuhan. Orang mati tidak bisa lagi beribadah. Orang mati tidak bisa lagi menikmati anugerah Tuhan. Tapi kita yang masih hidup ini, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena itu saya ingin mendorong kita untuk lebih hari lebih mencintai Tuhan. Saudara, dan saya percaya bersama dengan Tuhan, mujizat-mujizat ajaib pasti terjadi. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Nah, saudara, dari 3 langkah-langkah iman ini, saudaraku, ada 3 kata jangan, ya. Masih ingat jangan yang pertama apa tadi? Jangan bersembunyi di balik kursi, ya. Jabatan, puncak kekuasaan. Yang kedua apa? Jangan pamer Yesus, dia raja, tapi kemudian pura-pura, ya, di hari persiapan Paskah ini. Lalu yang ketiga, jangan mendemonstrasikan untuk menutupi ketidakjujuran dari mentalitas terjajah, ya, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan memang tidak suka. Jadi itu cara mengalahkan kemunafikan tersembunyi. Dan kita lihat apa hasilnya bagi kita orang percaya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak bangga dengan kursi, ya. Kursi Gabata itu yang disebut sebagai, diartikan sebagai puncak. Mari kita lihat. Yohanes 19 ayat 13. Ya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata.
Amin. Amin. Pilatus bangga ya dengan kursi jabatannya ini, litostrotos. Dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita nggak bangga ya dengan jabatan yang ada. Yang kita banggakan itu adalah Yesus. Amin. Kita banggakan itu Yesus ya. Oke. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat akan firman Tuhan, saudaraku, dia menyatakan dengan benar bahwa Yesus itu adalah Raja. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 14. Ya, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Inilah rajamu. Nah, itu yang dikatakan Pilatus, saudaraku. Memang Pilatus sendiri di ayat-ayat sebelumnya dia ingin membebaskan Yesus, tapi oleh karena tekanan dari massa, dari orang-orang berdemonstrasi, baik dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi ini, sehingga akhirnya Pilatus berkata, inilah rajamu. Saudara kasih Tuhan, kita semua sebagai orang percaya, di dalam kehidupan ini kita hanya mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Meskipun orang Yahudi pada waktu itu mereka menolak Yesus adalah Raja. Tapi kita mengakui bahwa dia adalah Raja. Amin. Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat. Yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara, dia mengakui bahwa Yesus itu satu-satunya Raja yang mulia. Mari kita lihat ya, Yohanes 19 ayat yang ke-15. Maka bertiarlah mereka, menyalah dia, menyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Amin. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, ya, saudaraku. Mereka berkata, kami tidak mempunyai raja, artinya mereka menyangkali Yesus sebagai raja selain daripada Kaisar, ya. Saudara, inilah yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang taat pada firman, tentu dia mengakui bahwa Yesus itu satu-satunya Raja yang mulia. Amin. Siapa Raja yang mulia itu? Yesus adalah Raja. Kalau kita lihat ya di dalam Mazmur 24 ya, saya ingin membawa saudara-saudara lihat dalam Mazmur 24 ini Tuhan itu adalah Raja. Ini dahsyat, ini sebagai penutup ya. Kita akan lihat sama-sama. Oke. Ya, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kenapa? Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus, tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia
Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Amin. Jadi disinilah siapakah dia Raja kemuliaan. Itulah Yesus, saudaraku. Yesus Raja kemuliaan. Bukan Raja yang biasa, saudaraku. Yesus dia Raja di atas segala Raja yang mulia. Yang layak kita sembah di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita semua untuk kita bisa memahami bahwa di hadapan Yesus kita cuma datang untuk sujud menyembah kepadanya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di pagi ini. Dan kepada sahabat kita Ibu Christine dari Tandes ya, Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan ini. Oke, mari kita berdoa. Yes. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dengan firman yang sudah kami dengar, firman yang dahsyat yang mengajarkan kami untuk cara mengalahkan cara kemunafikan yang tersembunyi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajaran firman, kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan ajarkan kami untuk tetap menyembah kepada Tuhan Yesus, Raja kemuliaan kami. Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang lebih tahu akan segala pergumulan hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu Bapak Pendeta John sebagai untuk lebih dahsyat lagi Tuhan melayani. Dan melalui pelayanan Zoom ini banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, iman kami ditambahkan, bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Percaya kami Bapa, agar kami tetap setia melayani Tuhan. Bapak terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkat kekuatan, kesehatan, tubuh dan jasmani panjang umur. Pakailah kami Bapa sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Christine dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Christine. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Kembali kepada host kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu Rosalin sudah yang telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Christine juga mendoakan peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih pada pagi hari ini dengan firman yang luar biasa. Carakanlah kemunafikan tersembunyi di Mazmur 23 ayat 2. Di situ ada 3. 1, janganlah bersembunyi di balik kursi jabatan puncak kekuasaan. Ada di Yohanes 19 ayat 3. 2, janganlah pamer Yesus Raja dan berpura-pura di hari persiapan Paskah. Ada di Yohanes 19 ayat 14. Yang 3, janganlah mendemonstrasi untuk tutupi. Ketiga, jujurlah dari mentalitas
terjajar ada di Yohanes 19 ayat 5. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Untuk kita semua juga sudah hadir di tengah-tengah ibadah ini, menguatkan kami, maupun bermasalah apapun, melalui firman Tuhan kita dikuatkan. Dan Yesus memberkati kita semuanya. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Papua. Silakan Bu Weli. Bu Weli sepertinya belum masuk. Oh iya. Ya Pak John, belum keluar. Ya, ini saya tampilkan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Ya. Saya yang perwakilan dari ibadah Gereja CLCC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Haleluya. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Dan selanjutnya kita
akan masuk dalam pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Pak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih Joyce. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Ya, pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saat yang telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA dan rekening OVO. Ya, nah. Hadirlah ibadat raya Minggu malam pukul 19 WIB disertai persamaan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 20. Mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi lebih menyegarkan ibadah gereja CLCC pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan hari baru yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat datang dengan iman pulang membawa mujizat. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat gereja CLCC online setiap pagi dalam YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng, notifikasi, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, PS John Sarbunan MA, keluarga besar gereja CLCC, mengucapkan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari. Tanggal 6 September Bu Indriani, tanggal 12 September Oma Nana, tanggal 30 yaitu Ibu Dr. Anda ADC. Siapa lagi yang menyusul harap menghubungi Ibu Nini Sulistiawati. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Terberkati Pak Yanto. Ya, sama-sama. Amin. Ya, terima kasih Pak Yanto telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih kepada Bu Joyce Ya. yang telah memimpin ibadah pagi hari ini sebagai host. Dan Tuhan selalu memberkati kepada Bu Joyce. Dan terima kasih kepada Ibu Rosalin yang mana besok akan pulang ke rumah. Ya, kita patut bersyukur bahwa Bu Joyce bisa sehat. Tapi saya lihat wajahnya sehat betul ini. Amin. Fresh kelihatannya ya, seger. Keliru, bukan Bu Terima Joyce, kasih. Bu Rosalin, bukan Bu Joyce, Bu Bu Rosalin. Rosalin. Bu Rosalin. Ya apa, Bu Joyce terus lagi. Bu Rosalin, ya maaf. Terima kasih. Ya, kita terus dukung dalam doa. Dan terima kasih kepada Bu Christine. Tadi saya lihat ada gambarnya Bu Cinta ini tadi ya, kemarin tidak ada. Terima kasih dan anak-anaknya, terima kasih. Yang mana pada pagi hari ini bisa mengikuti ibadah Zoom yang diadakan oleh gereja CLCC. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Bu Christine, tadi sudah ya, Bu Christine ya, Bu Christine dari Surabaya juga aktif ikut. Terima kasih Bu Christine, ya Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bapak John Sarbunan yang setia melayani kita tiap hari, pagi dan malam. Tuhan selalu
memberkati pada Bapak Pendeta. Amin. Kita pasti ya mendukung dalam doa Yes. sehingga Bapak Pendeta sehat terus selamanya. Kita Amin. mengikuti beliaunya sehat diberkati Tuhan dan bisa melayani ke mana-mana, ke Madura, ke ya itulah pelayanannya beliau luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak John, Tuhan memberkati Sama-sama, atas Pak pelayanannya Yanto. Bapak. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu kita sekarang tidak salah, Ibu Joyce Budirai. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Yanto yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami mengucap syukur, terima kasih di ibadah pagi ini, Bapak Pendeta John Sarbunan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani tak putus-putusnya pagi maupun siang. Tuhan berilah kekuatan, kesehatan, Amin. maupun dia keluar kemana-mana, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus. Yang kami melihat sendiri dengan dia kadang-kadang naik bis, naik mobil, tapi kami percaya Bapak John ini orangnya setia sekali. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan maupun keluarga dengan istri. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucap syukur terima kasih. Saya sebagai host mengucapkan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan untuk ibadah penutup. Silakan Bapak Pendeta John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih anugerah-Mu mengalir buat setiap anak-anak-Mu yang hadir di pagi hari ini, bahkan waktu Jerman, waktu malam. Memberkati Bu Rosalin, sekeluarga di Jerman. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, pemulihan, baik secara kesehatan fisik, bahkan juga keuangan, ekonomi, karir, bisnis dipulihkan. Tuhan berikan umur panjang bagi Bu Rosalin dan Pak Bruri, terus mengiring Tuhan, mendampingi anak mantu cucu. Biarlah mereka boleh melihat kebahagiaan Tuhan, semua anak mantu cucu yang ada di Jerman. Berikan istirahat yang cukup, istirahat yang baik, tenang, untuk menikmati anugerah Allah di malam hari waktu Jerman saat ini. Terima kasih Tuhan, besok pun Ibu Rosalin akan kembali pulang ke rumah, bertemu dengan Pak Bruri, dan juga bisa menikmati kebersamaan. Tuhan berikan mereka kekuatan, pertolongan, kemenangan, terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, apa yang sudah diambil oleh musuh, dicuri oleh musuh, Tuhan kembalikan itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih, biarlah Bu Rosalin, Pak Bruri tetap berbahagia bersama dengan anakmu, anak mantu cucu, sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih, nyatakan akan kebaikan-Mu, akan anugerah-Mu, kuatkan hatimu Bu Rosalin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Tuhan Immanuel akan selalu ada menyertai Engkau, memberi Engkau pengharapan, memberikan Engkau penghiburan, memberikan Engkau kemenangan, melewati setiap persoalan satu persatu, percaya akan terselesaikan. Dan Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik yang Kau butuhkan, yang Kau perlukan, sudah ada di depan. Karena itu terus mencari Tuhan, karena Tuhan perintahkan mencari kerajaan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, bahkan rencana untuk datang ke Indonesia, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan atur semuanya, dapat berjalan dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk Pak Yanto yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, bersama dengan istri, anak, mantu, cucu di Lawang. Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan, berkati pekerjaan mereka, tambahkan order, omset, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk cucu Juna kami doakan dalam perlindungan, penyertaan Tuhan, pertumbuhan, perkembangan, baik secara Tuhan ke tingkat kejeniusannya, Tuhan kami doakan sehingga dia bisa mengikuti ya Tuhan program-program sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus saudara-saudara yang lain,
cucu-cucu yang lain dari Pak Yanto, baik itu Diva dan adik Juna yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berikan mereka pertolongan di hari-hari ini. Setiap doa-doa yang mereka naikkan, yang mereka panjatkan, Tuhan Engkau yang mendengar, yang menjawab, dan berikan pertolongan pada waktunya. Dan pakailah Pak Yanto sekeluarga untuk menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Kami doakan Bu Joyce, dalam nama Yesus, jerih payamu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan setiap pengorbananmu dalam nama Yesus. Dan apa yang kau tabur, engkau akan menuai kembali. Engkau menuai kesehatan yang baik, engkau menuai kebaikan, engkau menuai pertolongan Tuhan, engkau menuai akan keajaiban Tuhan. Kuatkan hatimu. Tuhan beri engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, ketaatanmu kepada Tuhan itulah yang membuka sumber-sumber berkat dalam kehidupanmu. Tetap ucap syukur, Tuhan sanggup melimpahi engkau dengan segala kebaikannya. Tuhan menyediakan semua yang kau perlukan, yang kau butuhkan, bahkan yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, bahkan tidak pernah kau pikirkan. Tuhan kerjakan jauh lebih banyak dari semua yang kau doakan atau pikirkan. Jangan susah hatimu, jangan khawatir, tetap percaya. Semua dalam tangan Tuhan, aman. Pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan hari ini. Jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan hari ini. Yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin dalam kehidupanmu. Yang kelihatan bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau Bu Joyce yang percaya, tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, pegang janji Tuhan, karena janji firman itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Dalam beberapa waktu ini engkau lihat akan pertolongan Tuhan, akan keajaiban Tuhan, satu persatu akan terselesaikan. Ucap syukur, jaga hatimu baik-baik dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Christine, ya Tuhan yang hadir pada pagi ini, berkati dia bersama dengan keluarga di Surabaya. Berikan dia kekuatan, perlindungan, Tuhan cukupi segala yang dia butuhkan. Di dalam nama Yesus, oh Tuhan, apa yang Tuhan dia sedang rindukan, dia sedang doakan, kami percaya Tuhan sedang mengabulkan doanya saat ini. Dan Tuhan sedang menunjukkan jalan yang harus dia lalui, kemana dia akan melangkah. Kami percaya Tuhan pegang tangan dia dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Dan tangan Tuhan yang kuat itu akan menjaga engkau seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Pakai Ibu Christine, sekeluarga menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati aktivitasnya, kegiatannya, untuk terus memuji-muji Tuhan bersama dengan teman-teman. Pakai mereka untuk membawa, ya Tuhan Yesus, membawa misi Tuhan, membawa api Tuhan, membawa, oh Tuhan, sesuatu yang Tuhan ingin mereka nyatakan kepada orang-orang yang mendengarkan apa yang mereka nyanyikan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Jangan khawatir Bu Christine, jangan cemas, jangan ragu, tetap percaya. Mujizat masih ada bagimu. Pertolongan Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Berkati Bu Christine sekeluarga bersama dengan orang-orang yang ikut bersama dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak Yohan Cindy James. Percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan terbaik. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia, sembuhkan keuangan ekonominya, bersama juga calon istrinya yaitu Ibu Hana Nova. Berkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, persiapan pernikahan bulan Desember semua bisa berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan calon menantu Bu Indriani. Tuhan sembuhkan Bu Indriani, sembuhkan calon menantunya secara total sehingga persiapan pernikahan tahun depan berjalan dengan baik. Ini doa kami kepada Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Nini Rawati, Ibu Lina Koswandi, sembuhkan mereka semua dalam nama Ibu Ong Gio Kim, sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru, sembuhkan dia juga Tuhan dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami juga berdoa untuk Pak Umar, Tuhan sembuhkan Pak Umar, pulihkan kesehatannya. Tuhan berkati, sediakan apa yang dia butuhkan dalam nama Yesus. Rencana ya Tuhan untuk pekerjaan dari Samarinda, Tuhan atur semuanya berjalan dengan baik. Untuk Ibu Weli Hukubun juga ya Tuhan yang hari ini tidak hadir oleh karena kesehatan terganggu, Tuhan tolong pulihkan kesehatannya. Berkati keluarga besar Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Ini doa kami kepadamu, baik Pak Wahyu Hukubun, untuk ya Tuhan tender yang dia lagi tekan proyek ini, Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita
semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, engkau yang datang pulang bawa Tuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, dan pulang bawa berkat yang melimpah-limpah. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati kita semua, teman-teman semua. Selamat pagi, selamat malam, Terima Bu kasih, Jerman, Pak Bu John. Rosalin, Bu Tuhan Christine. Yesus Tuhan berkati ya, Bu memberkati. Rosalin. Terima kasih Pak John. Sama-sama, Bu Terima kasih, Pak John. Joyce. Pak Terima Yanto, kasih, Tuhan Bu berkati Ya, ya. Mami terima kasih Pak John. Pak Yanto. Sama-sama, amin. Terima kasih God Bu bless you all. Christine. Tuhan Ya, Bu Christine memberkati. semangat ya. Semangat, semangat ya. Mami, semangat ya. Selamat beristirahat, Bu Rosalin. Ya, terima Haleluya. kasih. Tuhan berkati. Selamat Kita pagi feel- teman-teman Amin. Indonesia. Ya. Semangat sampai kita ketemu lagi ya. God Ya, bless you all. Bye-bye. bye. Bye-bye. God bless you all. Amin.